Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope all of you still enjoy and still healthy. Well, today we are going to learn about toys and game. Let's check it out. Well, students, today we are going to learn about toys and games. Nah, pada pertemuan kemarin kalian sudah mencari beberapa permainan dan mainan dalam bahasa Inggris. Ada 5 macam permainan tradisional dan 5 macam permainan modern. Sekarang perhatikan pada slide kali ini. Nah, kemarin kan kalian sudah bisa membedakan traditional games sama modern games. Sekarang tugas kalian adalah jawab pertanyaan-pertanyaan pada slide berikut ini. Di situ ada 2 contoh tentang traditional games, yaitu kite and tops. Ya, nanti ditulis di buku tulis dan dikumpulkan di Google Classroom. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, pada slide kali ini Miss May akan bertanya, what do you like to play? Nah, biasanya kalian itu senang bermain permainan apa? Artinya, nah, what do you like to play itu artinya apa permainan yang kalian sukai. Kalau ada pertanyaan, what do you like to play? Kalian bisa jawab, I like to play, for example, ball, or yo-yo, or tops, or toy car. Nah, pada slide kali ini, coba perhatikan pada slide-nya. Ada warna-warna, ada tulisan, kata yang Miss May kasih warna, dan warna yang berbeda-beda. Nah, warna yang sama itu saling berhubungan. Coba perhatikan baik-baik slide kali ini ya. Sudah? Yang pertama, ada kalimat what do you like to play? Dan menjawab jawabannya I like to play ball. Nah, di situ ada kata you. Nah, kalau ada, ini kan pertanyaan. Jelas ada tanda tanya di sini. What do you like to play? Ada kalimat tanya. Jika subjeknya adalah you, di sini ada kata-kata you, pada jawabannya itu adalah I. Kan tadi artinya what do you like to play? Apa permainan yang kamu sukai? Kamu. Jadi jawabannya saya. Paham sampai di sini? Nah, di situ juga ada kata-kata do. What do you like to play? Nah, kalau di situ ada kata-kata do, verbnya di sini atau like, di sini kan juga ada like. Di jawabannya tetap ditulis like. Coba perhatikan yang contoh kedua. What does your sister like to play? She likes to play doll. Nah, sekarang coba dilihat. Di situ ada kata-kata your sister. Nah, ada kata-kata your sister. Sekarang kita fokus pada kata gantinya. Your sister, kata gantinya. Ya, sister itu kan saudara perempuan. Jadi perempuan, kata gantinya she. Dan di situ ada does. Nah, tadi karena do, like-nya di sini tetap ditulis like, sedangkan does, jika ada does di sini, jawabannya likes wajib menggunakan S, menggunakan huruf S, ditambahi huruf S. Coba perhatikan lagi di contoh ke-3, 4, 5. Maaf, di contoh 3 dan 4. Ada do dan does. Nah, ketika di pertanyaan adalah do, pasti jawabannya di sini like-nya tanpa S. Ketika ada does, di jawaban like-nya menggunakan S. Nah, sedangkan yang subjeknya they,
Jawabannya tetap they. They itu artinya mereka. Nanti Miss May jelaskan lagi pada slide selanjutnya. Your brother. Brother itu siapa? Ya, your brother. Brother itu saudara laki-laki. Laki-laki, kata gantinya adalah he. Ingat ya, kalau laki-laki satu, hanya satu, kata gantinya he. Kalau perempuan hanya satu yang disebutkan di situ, kata gantinya she. Sampai di sini bisa dipahami ya. Terus sekarang untuk pertanyaan yang jawabannya kalau enggak tidak, iya. Berarti di sini ada contoh. Ada dua. Do you like to play toy car? Apakah, do di sini artinya apakah? Apakah kamu menyukai permainan mobil-mobilan? Jawabannya selalu ada dua. Pilih salah satu. Kalau yes atau no. Jika yes, diingat lagi. Tadi kalau ada you di pertanyaan, di jawabannya pasti ya, pasti I. Jadi jawabannya yes, I do. Karena di pertanyaannya ada do, otomatis di jawabannya juga harus do. Kalau ada pertanyaan do you like to play, ada do di depan, pasti di jawabannya harus ada do juga. Jadi jika kalian menjawab iya, berarti yes, I do. Atau jika kalian menjawab tidak, jawabannya no, I do not. Jadi do not artinya tidak. Selanjutnya, di situ ada kalimat pertanyaan, does Miriam like to play doll? Apakah Miriam menyukai permainan boneka? Nah, di situ ada kata does. Ketika pertanyaannya ada does, jawabannya juga harus does. Nah, Miriam itu laki-laki atau perempuan? Ya, benar sekali. Miriam adalah perempuan. Jadi, kata ganti yang tepat untuk menggantikan Miriam adalah she, sama seperti your sister tadi. Jadi ketika memang jawabannya iya, dia menyukai bermain boneka, jawabannya yes she does. Atau jika tidak, no she does not. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jika belum, kalian putar kembali penjelasan Miss May kali ini. Lanjut pada slide selanjutnya. Baik, pada slide kali ini, slide selanjutnya kita akan fokus pengelompokannya agar kalian lebih paham lagi tentang siapa sih he, she, terus they, we, you itu siapa. Nah, kita fokus pada itu ya. Sebelumnya, di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok does dan does not, dan do atau do not. Nah, siapa yang subjek-subjek yang menggunakan does, yaitu ada tiga. He, she, it, atau subjek tunggal atau hanya satu. Jadi kata ganti orang, benda, atau hewan yang jumlahnya hanya satu itu menggunakan antara he, she, dan it. Nah, di sini untuk siapa saja? Kalau he itu hanya untuk satu kata, hanya untuk pengganti laki-laki hanya satu atau tunggal sendiri. Contohnya di sini hanya ada Dino atau hanya ada Aldo. Jadi he itu hanya untuk satu orang laki-laki saja. Jika lebih dari itu sudah beda lagi subjeknya. Sama dengan he, she juga. She juga hanya untuk perempuan hanya satu saja pada kalimat. Biasanya hanya ada
satu nama, contohnya Maya atau Nadia. Hanya ada satu, diingat ya, hanya ada satu saja. Nah, kalau he untuk laki-laki satu, she untuk perempuan satu, sedangkan it, nah it ini digunakan, kata ganti yang digunakan untuk selain subjek, selain manusia. Bisa benda, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Tetap penggunaannya hanya ada satu. Contohnya one book, one pencil, an apple, an umbrella, a table, dan lain sebagainya. Jadi bendanya hanya ada satu. Kalau lebih dari satu, contohnya two books, three pencils, itu sudah beda lagi subjeknya. Nah, sekarang sudah bisa dipahami ya. Jadi he, she, it itu pasti temannya does atau does not jika dalam sebuah kalimat. Sekarang kita lanjut pada do atau do not. Nah, yang menggunakan yang temenan sama do atau do not itu ada 4 subjek, yaitu they, we, I, dan you. Nah, sekarang Miss May jelaskan satu persatu. They itu artinya adalah mereka. Nah, sudah ada kata mereka, otomatis orangnya lebih dari satu. Mereka itu tidak mungkin hanya satu saja. Sama dengan we artinya kita. Nah, kita itu juga lebih dari satu. Nah, sekarang kita jelaskan dulu ya yang they itu artinya mereka. Mereka itu lebih dari satu dan bisa bercampur-campur, entah itu 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan, atau campur antara laki-laki perempuan. Contohnya di sini yang disebut mereka bisa saja Dino, Raka, Doni, and Robi, atau Rima, Keisha, and Dania, atau juga percampuran antara keduanya, Mutia, Glenn, Nafa, dan Viko, and Viko. Jadi bisa laki-laki semuanya, bisa perempuan semuanya, atau bisa campur. Pokoknya mereka, yang disebut mereka itu adalah lebih dari satu orang. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang apa bedanya dengan we? We itu artinya kita. Nah, yang membedakan they dan we adalah ada kata and I. Jadi ada subjek I dalam daftar subjeknya. Nah, contohnya di sini ada Dara, Dinar, and I, yang artinya Dara, Dinar, dan saya. Jadi jika ada dalam subjek ada kata-kata and I dan saya, pasti kata gantinya adalah we. Sedangkan jika daftar nama hanya nama-nama saja, contohnya Mutia, Glenn, Nafa, and Viko, pasti dia kata ganti dari kata ganti yang tepat untuk menggantikannya adalah they. Sudah bisa dibedakan ya antara they dan we. Ada and I, kalau we ada and I, kalau they hanya nama-nama saja. Nah, selanjutnya I di sini memang tunggal, tetapi pengecualian dia ikut sama do, walaupun dia hanya satu tapi dia ikut sama do. Gandengannya do bukan does. Nah, selanjutnya adalah you. You di sini bisa artinya kamu atau kalian. Jadi dia juga ikut dengan kelompok do. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, untuk lebih memahami lagi tentang penggunaan do, does, dan subjek-subjek yang terkait, silakan mengerjakan soal-soal yang ada pada slide berikut ini. Nah, nanti
kalian bisa tulis soal dan jawabannya di buku tulis bahasa Inggris. Nanti untuk pengumpulannya menunggu pengumuman dari Miss Mei ya. Sekian dulu video pembelajaran kali ini tentang choice and game. I hope you enjoy, I hope you like it, and thank you. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.